IT ingin membawakan tentang pembuat program tentang penjualan keripik. Sebelum kami memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Priscilla Papan sebagai ketua. Saya Welly sebagai sekretaris. Saya Sandro sebagai notulen. Perkenalkan, saya Rafli sebagai dokumentasi. Saya Tania Manik sebagai peneliti. Sekian perkenalan dari kami, sekarang kami akan melanjutkannya ke dalam presentasi. Sekarang saya akan mempresentasikan bab 1, konsep program algoritma. Pengertian algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis atau logika merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Ciri-ciri. Menurut Donald E. Knuth dalam Rinaldi Munir mengungkapkan bahwa algoritma harus memiliki 5 ciri penting, yaitu sebagai berikut. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Program yang tidak pernah berhenti mengindikasikan bahwa program tersebut berisi algoritma yang salah. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua ambigus. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Masukan ialah besaran yang diberikan kepada algoritma. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih keluaran atau output. Keluaran dapat berupa pesan atau besaran yang memiliki hubungan dengan masukan. 5. Algoritma harus sangkil. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. 2. Processing simbol. Simbol ini menjelaskan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Berikut contoh processing simbol. Yang pertama, simbol berbentuk persegi panjang, yaitu simbol proses. Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang kedua, simbol berbentuk trapesium atau simbol manual. Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan komputer. Yang ketiga, simbol berbentuk belah ketupat, yaitu simbol decision. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu ya dan tidak. 4. Simbol berbentuk segi 6, yaitu simbol predefined process. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang kelima, simbol terminal. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang keenam, simbol berbentuk oval, yaitu simbol keying operation. Simbol yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan mesin yang memiliki keyboard. Yang ketujuh, simbol berbentuk segitiga, yaitu simbol offline storage, simbol yang menjelaskan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan. Yang kedelapan, simbol manual input, simbol yang memasukkan data secara manual dengan online keyboard. Akan menjelaskan bab 3 dan bab 4. Algoritma untuk masalah lingkungan sekitar. Manfaat algoritma. Pengaplikasian algoritma dalam kehidupan sehari-hari akan membuat kita terlatih untuk berpikir secara rasional, kritis, dan cermat. Kemampuan kita dalam menganalisis suatu masalah juga akan meningkat sehingga akan menghindarkan kita dari kesalahan. Bab 4. Tahap perancangan algoritma. Cara membuat algoritma. Yang pertama itu kita menyusun definisi masalah. Yang kedua, rekrutmen yang akan dipakai. Ketiga, buatlah algoritma dengan struktur yang urut agar mudah diingat dan cara penyelesaiannya. Keempat, tulis pemrograman sesuai algoritma yang kalian susun agar dapat mudah jika menemukan masalah. Yang kelima, selalu testing lalu verifikasi program. Yang keenam, implementasikan pemrograman kalian. Yang ketujuh, dokumentasikan program kalian. Dan yang terakhir, jika dalam skala besar, selalu maintenance secara berkala. Mempresentasikan bab 5 tentang implementasi algoritma dalam bahasa pemrograman Dev C++. Yang kami buat ternyata berhasil. Dan bab 6 tentang hasil dokumentasi yang kami kerjakan bersama-sama. Dan yang terakhir bab 7 tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam observasi yang tim IT kami lakukan, kami menemukan bahwa algoritma memiliki banyak manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan algoritma bisa mempermudah dalam proses
dalam perhitungan, mulai dari kehidupan sekolah, masyarakat, maupun dalam perbisnisan. Sekian kesimpulan dari tim IT kami. Terima kasih. Dan sekarang bagian yang terakhir dari elemen flowchart yaitu simbol input atau output. Simbol input atau output menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Ada beberapa simbol input dan output, di antaranya yang pertama, simbol berbentuk jajar genjang. Simbol ini disebut simbol input atau simbol output. Simbol ini menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Yang kedua disebut simbol punch card. Simbol ini menyatakan input yang berasal dari kartu atau output yang ditulis ke kartu. Dan yang ketiga simbol magnetic tape. Ini berbentuk seperti lingkaran namun ada ujung persegi di ujungnya. Simbol ini menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Dan yang keempat simbol disk torch. Simbol ini menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Dan yang kelima, simbol dokumen. Simbol ini berbentuk seperti persegi, namun di bawahnya seperti ada garis melengkung. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang perlu dicetak di kertas. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, simbol display. Simbol ini seperti berbentuk, di sebelah kirinya berbentuk segitiga dan di ujungnya berbentuk seperti setengah lingkaran. Simbol ini menyatakan penggunaan peralatan output, misalnya layar, monitor, printer, dan lainnya. Hasil dari presentasi kami, terima kasih Pak.